Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Reza Miftahul Ulum dengan NIM C24012110009. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis makanan ikan yang telah dilakukan pada pagi hari tadi di Lab Biologi Perikanan Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Selamat menyaksikan. Teman-teman tahu nggak sih kenapa ikan memerlukan makanan? Nah, makanan bagi ikan itu penting karena untuk pertumbuhan pada ikan tersebut. Makanan berfungsi dalam pertumbuhan sel pada organisme tersebut. Makanan didefinisikan sebagai organisme, bahan maupun zat yang dimanfaatkan ikan untuk menunjang kehidupan dan perkembangan pada organ-organ tubuhnya. Nah, dalam mencari makanan, ikan ini mempunyai kebiasaan atau feeding habits, yakni tingkah laku ikan saat mengambil ataupun mencerna makanan. Ada dua jenis ikan dalam makannya. Yang pertama, ikan yang aktif makan selama 24 jam atau disebut sebagai feeding periodicity, dan ikan yang hanya makan pada waktu-waktu tertentu. Tipe-tipe makanan yang umum ditemukan dalam isi usus itu diantaranya ada plankton, nekton, bentos, dan juga detritus. Nah, berdasarkan jenis dari kelompok makanannya, ikan itu terbagi ke dalam 3 jenis. Yang pertama itu ada herbivora, atau ikan yang memakan tumbuh-tumbuhan. Biasanya ikan jenis ini tuh memiliki panjang usus yang 3 kali dari panjang tubuhnya. Mengapa demikian? Karena tumbuhan itu memiliki serat, sehingga ikan memerlukan proses yang lebih panjang dalam mencerna makanannya. Kedua, karnivora. Ikan yang memakan daging. Biasanya, panjang ususnya itu paling pendek, yaitu 1 kali panjang tubuhnya. Mengapa berbeda dengan herbivora? Karena daging cepat dalam proses pencernaannya. Dan juga biasanya ikan-ikan yang karnivora itu memiliki lambung, dan lambung sendiri itu memiliki enzim yang fungsinya untuk mencerna makanan. Jadi bekerja dengan baik, jadi 2 kali lipat dalam mencerna makanan daripada yang herbivore. Selanjutnya ada omnivora, ikan yang memakan tumbuhan dan daging. Biasanya ikan ini tuh memiliki usus di antara dari herbivore atau carnivore. Teman-teman pernah berpikir nggak sih kenapa sih kita harus mempelajari kebiasaan ikan atau tabiat makan ikan? Nah, karena pada dasarnya adalah untuk mengetahui kualitas dan kuantitas makanan yang dimakan oleh ikan, sehingga kita dapat menentukan nilai gizi alamiah ikan di samping melihat hubungan ekologis dalam trophic levelnya. Nah, urutan makan pada ikan itu terbagi ke dalam 3, yaitu makan utama, makanan yang dimakan dalam jumlah besar, selanjutnya makanan pelengkap, makanan yang ditemukan dalam pencernaan tetapi jumlahnya sangat sedikit, dan makanan tambahan yang jumlahnya sangat sedikit dibandingkan makanan utama dan pelengkap. Tetapi ikan juga memiliki makanan pengganti, yaitu makanan yang dikonsumsi jika makanan utama tidak ada. Selanjutnya adalah analisis makan ikan di laboratorium. Alat dan bahan yang kita perlukan adalah cawan Petri, gunting atau spatula, aquades, mikroskop, kamera, buku identifikasi, kaca preparat, cover glass, dan juga sampel ikan yang digunakan. Langkah pertama, keluarkan usus dan lambung dari botol jar. Kemudian, pisahkan usus dan lambung dengan menggunakan gunting dengan hati-hati. Selanjutnya, timbang menggunakan timbangan digital, diawali dengan penimbangan lambung. Setelah dapat hasilnya, catat di sheet. Kemudian, timbang usus dan lambung secara bersamaan, dan hasilnya dicatat pada sheet lagi ya. Selanjutnya, keluarkan isi makanan pada lambung dan usus. Untuk lambung kita perlu mengguntingnya terlebih dahulu, dan untuk pada usus kita hanya perlu membulir-bulirkannya dengan spatula.
dengan hati-hati agar ususnya tidak rusak, karena kalau misalnya rusak akan lebih sulit dalam membulunya. Selanjutnya, makanan yang sudah dikumpulkan itu ditimbang dengan timbangan digital dan catat hasilnya pada sheet. Setelah itu, makanan yang sudah terkumpul ditaruh di cawan Petri dan diberi Aquades dengan perbandingan 1:4. Kemudian diratakan dengan spatula agar menyatu. Setelah itu, ambil pipet tetes dan pipet cairan makanan tersebut ke eh, ke kaca preparat secukupnya dan tutup menggunakan cover glass. Langkah selanjutnya, amati dengan menggunakan bantuan mikroskop. Nah, kita perlu mengamati 3 kali ulangan dengan masing-masing ulangan itu 5 kali lapang pandang. Nah, setelah itu kita foto lapang pandangnya. Jadi lapang pandang yang terkumpul berjumlah 15 dan jangan lupa diberi nama data sampel dan ulangan dan lapang pandang keberapa. Setelah itu, kita identifikasikan dengan hasil dokumentasi yang sudah kita dapatkan dengan buku identifikasi. Kita catat, misalnya ada plankton atau ada nektonnya, kita catat namanya apa, jumlahnya berapa, dan berapa persen dari si lapang pandang tersebut. Setelah itu, identifikasi analisis makanan selesai. Sekian micro teaching dari saya, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.